Mungkin bagi orang-orang yang tidak tahu bahwa Pahwirya itu yaitu seakan-akan ada. Bahkan yang anehnya lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran nahmaduhu wa nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hamdan syukran. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang budiman, yang beriman, tetap kita bersemangat dalam beristiqomah, menistiqomahkan kehidupan yang lebih baik, menistiqomahkan budaya kita yang lebih indah, tumaninah kita menjalankan ibadah. Dan masih banyak pelajaran-pelajaran kita dalam kehidupan. Sejatinya Al-Quran dan hadis itu salah satu ayat dan arti. Kita bisa menafsirkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Pahitnya kehidupan, manisnya kehidupan, duka dan laraknya kehidupan, pasti kita akan merasakan di dalam kehidupan ini. Urusan rezeki ada dan tiada, kecil dan besarnya rezeki kita itu pasti kita semua merasakan nikmat kecil dan besar, nikmat iman dan Islam pasti kita merasakan. Itulah penafsiran Al-Quran dan hadis yang kita sedang dijalani sebenarnya, yang cuman kita tidak tahu, tidak paham dan tidak mengerti artinya kehidupan ini yang sebenarnya. Penuh dengan misteri, penuh dengan perjalanan yang teka-teki. Yang padahal kalau kita dengan keimanan dan ketakwaan menyadari, sadar dan sabar dan tawakal, insya Allah kita akan memahami yang namanya kehidupan ini. Karena semuanya itu hanya milik Allah semata. Hanya milik Allah semata. Kita tidak mempunyai apa-apa terhadap kehidupan ini. Saudaraku yang beriman, kalau kita berpikir dengan salah satu permasalahan, baik di negeri kita, di kampung kita, dan di rumah tangga kita, terutama memahami dalam lingkungan kita, luar atau di keluarga kita, terutama melihat dengan fenomena, melihat dengan kejadian-kejadian nyata, aneh, menakutkan, kadang gembira, itu kadang di sekeliling kita. Alhamdulillah, saat ini, detik ini, pribadi masih merasakan, masih teringat di zaman-zaman ke belakang. Kalau istilahnya zaman kita, belum ada zamannya modern, belum ada zamannya penerangan lampu, belum ada zamannya kendaraan, yang pasti belum ada zamannya jalan-jalan yang begitu luas dan indah, masih jalan bebatuan dan panah. Masih ingat ya,
Ingat yang namanya istilahnya korin, urusan masalah korin dan darah dan riwan-riwan yang di sekeliling kita itu banyak terjadi itu waktu zaman dahulu. Kadang bisa real ya, bisa real kejadian, bisa langsung kita tangkap dan lihat itu nyata. Tapi di setika itu meskipun gelap, kita tidak takut. Meskipun kita jauh, kita tidak merasa takut. Itu budaya zaman dahulu, tidak seperti zaman sekarang. Banyak penerangan, tapi kadang-kadang banyak penakutnya itu. Ada salah satu kejadian dulu, hampir pernah ya, bukan sekampung, mungkin se-RT lah, atau sewilayah yang lain. Ada salah satu itu seorang apa istilahnya pengelola gula aren. Kalau di sini istilahnya petani gula aren, berikut penyadap gula aren, gula kawung kalau istilahnya itu di kampung. Di seketika itu kita namanya itu walau-walau udah beberapa puluh tahun ya, namanya Pak Wirya. Udah katalah Bapak Wirya ini salah satu istilahnya pengelola gula aren paling enak, paling handal dan paling bawel orangnya di situ. Ya, itu Pak Wirya itu ya, salah satu intinya orang yang meninggal, istilahnya yang meninggal sia-sia ya, tidak diketahui, orang-orang tidak tahu udah meninggal. Kalau istilahnya, kalau sama keluarganya, dia biasanya berangkat jam 5 pagi. Kalau pulang selesai ya mengambil itu sadapan dari pohon-pohon aren itu, kadang-kadang jam 10, paling lambat jam 12 sudah pulang. Jam 16 zuhur udah pulang. Di seketika itu aneh, salah satu keluarga jam 12 belum pulang ya, jam 1 belum pulang, sampai badak asar belum pulang, sampai azan maghrib belum pulang juga ya. Keluarga itu merasa cemas sebenarnya, bahkan anak-anaknya itu sama tetangga suruh apa udah punya rasa enggak enak, kita bahkan ramai-ramai ya kemana, ke hutan, ke kebunnya itu yang banyak pohon arennya itu. Agak jauh juga karena perbatasan wilayah gunung ya. Kalau orang ngompas itu suka lewat ke situ, wilayah situ. Ternyata ditemukan Pak Wirya itu wallahu alam itu ya, naudzubillah, itu jasadnya itu udah terpanggang dengan apa itu kayak bambu-bambu yang udah ditebas, udah di kapan di sana kan bambunya itu banyak, itu udah dirapihin kan, pasti itu ada yang duri-durinya itu ya, yang masih tajam-tajam itu udah terpanggang di situ. Ternyata dia mungkin walau alam dia jatuh dari atas langsung ke bawah, langsung kena tusukan bambu-bambu itu sehingga itu meninggal. Tidak ada yang tahu itu. Biasanya suka ada yang lewat ke situ, padahal itu dekat jalan ngompas, jalan setapak melalui desa yang lain, cuman ke gunung ini enggak ada. Ya, di situ darah banyak, bahkan sampai ke kali kecil, darahnya banyak. Dirinya aduh panik semua orang-orang di situ, panik ya. Ceritanya itu diambil si mayatnya itu, diambil ya, ditanduk sampai sampai pulang. Oh, itu hebohnya itu kampungnya. Kenapa Wirya itu meninggal jatuh dari pohon aren ya, kena tusukan bambu-bambu yang tajam di situ. Nah, di saat itulah ya yang namanya iblis, yang namanya setan-setan
setan-setan yang ngelibur itu yang di sekeliling kejadian darah. Waktu kejadian jatuh itu dia saling berbondong-bondong untuk menyerupai almarhum itu. Dia bisa merekam memorinya, kebutuhannya, apa permasalahan di waktu kehidupannya itu dia bisa tahu. Karena kadang iblis itu lebih pintar daripada manusia. Pendidikannya baik segala rupanya itu lebih tahu, itu namanya setan. Setan bergurih atau setan ini karena halus bersifatnya itu. Disitulah ya singkatnya Pak Wirya ini ya dimakamkan lah. Kan sebagian orang Pak ada yang tahu, sebagian ada yang tidak tahu dengan kematian Pak Wirya itu sebenarnya. Ya. Bahkan yang anehnya itu ya banyak kan ya dagangnya dagang gula. Dagang gula itu ke sekeliling kampung-kampung agak jauh, melewati istilahnya kampung-kampung yang lain, desa yang lain. Mungkin bagi orang-orang yang tidak tahu bahwa Pak Wirya itu dia itu seakan-akan ada. Bahkan yang anehnya lagi sempat berjualan, sempat nagih kepada orang-orang yang punya utang, orang-orang yang punya utang gula ya. Nagihan aja gitu biasa, seperti orang biasanya nagih gitu ya. Ada yang bayar, ada yang enggak. Itu selama sebulan itu kejadian itu gentayangan itu. Bukan arwahnya ya yang gentayangan itu, karena arwah itu dia udah enggak berhubungan dengan urusan duniawi, dengan Allah langsung ya. Kalau udah yang meninggal itu siapa yang tadi sekoring-koringnya itu bangsa jin-jinnya, setan-setan itu yang di sekeliling waktu kejadian kecelakaan itu pinternya di situ ya. Dia itu nagih utang, bahkan ada yang udah lunas, ada yang belum itu ya. Salah satunya diantaranya ke wilayah wilayah kita gitu. Ada yang tidak tahu bahwa itu udah meninggal, nagihan ceritanya nagih gitu. Dikasihlah uang itu. Suatu saat ada salah satu anaknya itu nagihan juga gitu kan, udah kemarin udah dibayar. Siapa sama bapaknya? Kok bapak saya kan udah meninggal sebulan yang lalu. Itu orang-orang pada tahu meninggalnya itu ya, bahkan udah pada bayar semua, sebagiannya udah pada bayar, sebagian enggak. Bahkan ada yang ngambil lagi jualnya itu. Seketika udah 1 bulan anaknya turun tangan karena ada buku tagihannya, dia itu nagih ke orang-orangnya. Ternyata dia kaget, baru kemarin pada nagih setiap minggunya itu. Bahkan anaknya juga sempat menjelaskan gini, oh itu tidak istilahnya tidak diperpanjang karena mungkin paham, itulah istilahnya harus disempurnakan dengan, kalau katanya arwah-arwahnya itu yang bisa bikin kayak gitu. Ya alhamdulillah gitu, udah disempurnakan sama keluarganya, walau alam. Tidak istilahnya bergentayangan lagi, tidak istilahnya jualan dan lain-lain lagi ya. Tapi tetap sampai sekarang, sampai zaman modern kayak gini ya, kalau kita lewat ke kebun itu, ke gunung itu kan jalurnya itu jalan ngompas ke desa kecamatan yang lain, cuman posisinya di gunung gitu. Kalau bagi orang yang tidak kenal yang namanya Pak Wirya itu, suka ketemu di situ, di kebun itu, di gunung itu. Bahkan dia nanya, biasa nanya gitu. Bahkan ada lagi berdiri, lagi duduk, lagi merokok itu.
makanya ketelah di sana. Tanjakannya tanjakan wirya. Ya, tanjakan wirya itu yaitu posisinya agak nancak dikit. Nah itu lewat ya. Nah itu bahkan kalau apalagi di jam-jam tertentu, jam asar ke atas mau maghrib pasti ketemu ya. Kadang-kadang ada suara ya, nanya biasa mau kemana, dari mana, biasa nanya. Kadang-kadang ada suara, kadang-kadang enggak ada suara. Sampai sekarang itu ada. Itulah istilahnya kejamnya bangsa yang setan, bangsa yang iblis. Sampai sekarang itu masih tetap bisa menyerupai almarhum itu. Makanya bisa dikatakan ya, jadi manusia itu orang yang pintar, orang yang jenius dari mana, pintar dari mana ya. Iblis pun lebih pintar, lebih jenius daripada manusia. Makanya kalau kita membahas urusan masalah akhlak dan kepintaran dan kealiman beda. Lebih baik kita menghargai orang yang berakhlakul karimah ya, daripada menghargai ya orang yang berilmu ya. Sebab orang yang berakhlakul karimah itu bersifatnya naon, akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan akhlak kita bisa tawadu, rendah hati, tidak menyombongkan diri dengan akhlak. Tapi kalau dengan ilmu tidak dengan akhlak, brutal, bisa sombong, bisa takabur, bisa ujub, bisa itu dengan ilmu ya. Makanya kalau kita memandang dengan ilmu, iblis pun juga lebih pintar daripada manusia ya. Lebih jago daripada manusia itu ya, pengertiannya itu. Iblis pun juga lebih pintar daripada manusia. Tapi kalau istilahnya iblis tidak akan sulit menirukan akhlak baginda Rasulullah SAW. Itu kalau kita memilih orang yang berakhlakul karimah daripada memilih orang yang berilmu tak berakhlak ya. Itu makanya lekat, kuat ya. Jadi kuat bangsa iblis itu, bangsa belek-belek cari-carian itu yang dimana saja bisa menyerupai, bisa merekam situasi kondisi manusia itu. Lebih waspada, lebih paham dengan kehidupan kita. Itu lebih pintarnya bangsa yang kayak gitu. Makanya dalam hati kita lebih baik memperbaiki akhlak kita dengan apa? Dengan ibadah kita, dengan zikir kita, dengan tasbih, dengan sholawat kita. Supaya gimana? Supaya kita mati kita itu husnul khatimah. Dibilang husnul khatimah itu yang meninggal kayak gimana? Disempurnakan meninggalnya itu, dijauhi dari sifat-sifat meninggal kayak kaget, kayak kecelakaan, kayak sesuatu yang tidak diinginkan sama kita. Supaya kematian kita tidak ditiru-tiru sama koring-koring yang tidak bertanggung jawab terhadap kita ya. Saudaraku yang beriman, semoga ya dalam salah satu istilahnya tamsil atau contoh-contoh zaman dahulu ini, semoga kita menjadi salah satu istilahnya pencerahan atau mengingatkan terhadap diri kita sendiri begitu begitu berharganya kita dalam hidup ini ya. Supaya kita waspada permana tinggal, waspada dalam hidup ini karena baik dan adanya jelek. Semoga kita dalam ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersalawat supaya kita mendapatkan salah satu syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dunia maupun akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Ya Allah, mohon ampunan dari segala dosa-dosa hamba-Mu ya Allah. Semoga saudaraku diberikan salah satu kesehatan jasmani dan rohani, dijembarkan rezekinya, ditambahi usahanya. Sekian dan terima kasih, semoga ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi ya Muhammad.